Bunda Sate apa kabar? Alhamdulillah. Bunda mungkin sebagai perempuan melihat kasus dari yang belakangan ini terjadi, ibaratnya bisa dibilang kasus perselingkuhan lah ya, dari antara public figure Inara Rusli dan Insanul Fahmi, dan akhirnya berdampak pada hukum, saling melapor ya kan, pihak istri pertama. Mungkin Bunda melihatnya seperti apa sih dalam kasus ini? Kan ini perempuan kayaknya seperti yang dirugikan ya Bun. Iya, kalau dalam kasus hubungan antara pasangan berbeda jenis ya, ini kan soalnya kita kan sekarang ada yang pasangan sejenis dan berbeda jenis, tapi kita kan masih memakai hukum Indonesia ya, jadi pasangan yang berbeda jenis atau jika seseorang melakukan hubungan dengan lawan jenisnya, makanya harus dilihat. Kalau zaman dulu kan kita mengenal dengan istilah bobot, bibit, bebet ya. Nah sekarang ditambah lagi nih, apakah sudah berkeluarga atau belum. Nah yang bahayanya ini ketika dia melakukan satu hubungan yang lebih dekat dengan seseorang yang sudah memiliki latar belakang, misalnya sudah bersuami atau sudah beristri, karena konsekuensinya pasti ada. Oke. Tapi seperti apa sih mungkin Ibu melihatnya akhirnya awal jadi tontonan publik seperti ini ya kan, dan merambah kemana-mana, apakah baik atau seperti apa nih? Ya kebetulan yang sedang rame ya, viral ini kan orang-orang tuh senang nonton ya. Yang ditonton ini ciri-ciri masyarakat kita itu lebih senang nonton daripada baca ya. Jadi lebih rame kalau di YouTube, TikTok, Reels ya, dibanding kita membaca misalnya akun-akun yang resmi atau media massa yang resmi. Jadi banyak beredar nih kalang kabut nih, ini ceritanya bener nggak? Apalagi ada teknologi canggih seperti AI ya. Beritanya itu yang muncul kan beragam ya. Kadang-kadang dia nggak statement itu, tapi dibilangnya statement itu, dirubah-rubah ya. Nah, dan ini dampaknya sangat luar biasa karena yang dilihat itu adalah public figure. Mohon maaf juga dengan atribut ya. Kalau kita udah bicara atribut itu kan berarti keimanan. Nah, sayang sekali ketika atribut itu kemudian dicoreng, dicemarkan ya. Bukan berarti orang yang beratribut itu harus alim, harus solehah, atau harus soleh. Tidak, tapi itu merupakan ciri ketika orang itu udah siap dengan penampilannya, berarti dia juga udah siap dengan imannya yang di dalam, di luarnya aman, di dalamnya juga harusnya lebih aman. Tapi kok hawa nafsunya ini mengalahkan segalanya. Nah, dampaknya kepada siapa? Baik keluarga intinya, keluarga di luar keluarga inti, ya, dia keluarga besarnya maupun masyarakat. Jadi jangan sampai generasi muda ini menganggap bahwa quote and quote ya, perselingkuhan itu atau kita pacaran dengan yang orang yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki pasangan yang resmi itu dibenarkan. Nah, itu yang bahaya. Oke, Bun, mungkin istri pertamanya ini kan akhirnya dari awal melaporkan tindak tanduk suaminya ini yang ketahuan dalam tanda kutip berselingkuh ya kan, kepada pihak berwajib dengan pasal perzinahan. Sampai sekarang pun laporannya masih berjalan dan tidak ada damai. Apakah langkah tersebut Bunda setuju nggak sih ya kan, dengan sikap dari istri pertamanya ini mengambil langkah tersebut? Kalau itu kan hak asasi manusia ya. Kalau yang namanya human rights, dia mau melapor, dia punya hak ya. Dia tidak melapor, dia punya hak. Atau dia mau musyawarah mufakat. Tapi ketika memang tidak tercapai kata musyawarah mufakat, maka ya dia mengambil jalan, dia laporkan. Apalagi dia menganggap bahwa suaminya juga public figure, pasangan perjinahannya juga public figure. Dan kan namanya manusia itu kan dia kepingin puas ya. Artinya saya disakiti, dia punya hak untuk melapor kepada yang berwajib, dan itu bergulir. Sepanjang laporannya tidak ditarik, maka akan terus berjalan proses itu. Oke. Bun, mungkin sedikit, apakah ini masuk tindak tanduk dalam kriminal juga atau seperti apa? Sekarang.
kalau kita sudah laporkan itu berarti kan ini ada hukum yang berjalan. Kalau kita mengatakan itu tindak kriminal atau cuma sekedar antisosial, itu kan nanti yang menentukan itu pihak yang berwajib. Akan ditemukan juga pasal-pasal yang akan memberatkan. Apakah ini betul-betul ada korbannya ataukah hanya sekedar pengaduan sepihak? Kan ada buktinya. Tapi yang saya lihat beredar sudah ada ya bukti CCTV-nya ya. Hati-hati sekarang, tembok aja ada kupingnya, iya kan? Apalagi sekarang teknologi canggih CCTV itu kan membongkar semuanya. Baik, ada lagi nih kejadian juga nih. Nanti kita dengar ya yang berikutnya nih. Ternyata CCTV itu luar biasa. Bahaya ya Bunda. Bahaya, dan itu ada bukti. Jadi kalau unsur kejahatan itu kan ketika ada orang yang dirugikan, ada orang yang dirugikan itu namanya offender. Ada pelakunya juga. Pelakunya jelas yang menyakiti hatinya, menodoi keluarganya, dan ada kejahatannya. Kalau dibilang kejahatan ya kejahatannya perselingkuhan itu. Tapi konotasi kejahatan itu kan nanti tergantung ya. Ini kan perasaannya apakah memang dia telah melakukan tindakan kejahatan berupa ya KDRT misalnya. Nanti ada kaitannya ke sana. Ataukah dia melakukan tindakan menodai, melukai hati seseorang karena dia dengan cara verbal atau hanya membentak, memaki, atau memang ya terjadi perselingkuhan tadi. Itu ada pasal-pasalnya yang nanti akan bergulir ya. Mungkin terakhir pun ada pesan nggak sih untuk perempuan-perempuan di luar sana, Bunda sebagai wanita juga sebagai kriminolog seperti apa nih? Kalau saya sih masih menganut bobot bibit bebek. Hati-hati. Baik si pria maupun perempuan ini kan suka banyak bohongnya ya. Mengakunya bujangan, ternyata cucunya segudang. Nah, perempuan-perempuan yang kadang-kadang terbuai dengan cerita-cerita fiktif atau bohong itu kemudian terjebak. Saya tidak bilang bahwa kita masuk dalam kelompok kaum feminis ya, tapi itu sudah menjadi momok yang kadang-kadang kita juga nggak sadari sebagai seorang perempuan. Begitupun laki-laki. Saya udah cerai kok sama suami saya atau baru mau cerai, nah, belum cerai masih ada surat pernikahannya, akte cerainya belum turun. Nah jadi karena nafsu tadi, karena kurangnya keimanan, karena terlalu banyaknya cinta yang membara karena didasari oleh nafsu tanpa logika atau logical thinking, maka itu bisa terjadi. Pesan saya kepada kita semua sejak dini, kepada keluarga inti itu hati-hati saja. Kita coba mendidik anak-anak kita untuk betul-betul menjadi orang yang jujur, orang yang baik, orang yang memang menghargai satu bentuk hubungan yang kalau sudah serius ya. Jadi contohnya dari orang tuanya nggak benar ya anaknya akan niru. Oke, terima kasih Bunda. Ya, sama-sama.